hidup yang diberikannya. Dengan pasti ya, dengan iman. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatanmu Tuhan, kedahsyatannya di hidupku, kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Katakan imanku, imanku, oh, berkata, kau sangat hebat Tuhan, Tuhanku. Tuhanku hebat, Tuhanku, Tuhan kita semua hebat, hebat. Katakan, Yesusku berkata, Yesusku berkata, kita akan kuat menghadapi semua. Ku kuat melangkah bersama Dia. Ku bersorak, ku bersorak. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, oh, oh, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan, Dia selamatkan jiwa kita. Kau satu-satunya penebus bagi kami Tuhan, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkitan hidup. Tuhan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita di dalam
Tuhan. Satu-satunya penebus yang kalahkan maut, kebangkitan hidup, Tuhan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Mari kita masuk dalam kemuliaan. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Amin. Dia perlindungan dan pengharapan kita. Kau Tuhan satu-satunya penebus dalam hidup kami ya Bapa, yang memberikan kemenangan dan demi kemenangan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, sungguh besar kasih-Mu Yesus. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan ya. Para pam 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 pam. 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 Para pam 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 pam. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, Di dalam kita. masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Sekali lagi katakan Tuhan, Tuhan memberi kemenangan. Tuhan yang memberi kemenangan Bersama kita. bersama Di dalam kita. di dalam-Mu Tuhan. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Katakan dia perlindungan, dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Kau Tuhanlah perlindungan dan pengharapan kami ya Yesus. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Yang selalu ada buat kita. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat
Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Oh, kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu luar biasa. Kasih-Mu bebaskan kami Tuhan, kasih-Mu bebaskanku, yes, melepaskan kita dari dosa, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku, karena Kau Tuhan, hanya Yesus, hanya Kau Tuhan, hanya Yesus. Kasih-Mu bebaskan kami Yesus, kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku, hanya Yesus, hanya Kau Tuhan, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Cek shalom bagi kita semua. Puji nama Tuhan, kita sudah memasuki bulan September, ya, bulan 9. Tak terasa nanti, ya, sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal, ya. Puji nama Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, saya mengajak kita semua, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di bulan yang baru, minggu yang baru, hari yang baru. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang boleh kami alami dan rasakan sampai hari ini Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Dan kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, pakailah hamba-Mu yang terbatas ini, urapi dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan sabda firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita masuk di tema yang baru. Di minggu yang pertama ini temanya Loving God from Inside Out, ya, mengasihi Tuhan dari dalam sampai kepada keluar kepada perbuatannya. Dan di minggu yang pertama ini kita belajar dalam mengasihi Tuhan itu berkaitan dengan kendalikan pikiran Anda atau control your mind. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, berbicara yang namanya pikiran, pikiran ini adalah bagaikan jalan, ya, yang dilewati oleh berbagai kendaraan.
Saya ulangi, pikiran itu adalah bagaikan jalan yang dilewati atau dilintasi oleh berbagai kendaraan. Apabila lalu lintas itu tidak dikendalikan, maka bisa jadi terjadi yang namanya kemacetan di jalan tersebut. Kalau sudah macet, ya, jalan tadi tidak dapat berfungsi sebagaimana seharusnya, dan akan muncul persoalan yang tidak diharapkan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara-saudari harus mengendalikan pikiran Anda. Apa saja yang harus saudara kendalikan dan bagaimana cara mengendalikannya, itu yang akan kita pelajari Bapak Ibu ya di dalam minggu-minggu di sepanjang bulan ini Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Karena kalau pikiran kita baik, pikiran kita bugar, maka kehidupan kita juga akan menjadi bugar. Ya. Nah, ada satu cerita. Ada seorang laki-laki, dia bertemu dengan temannya. Temannya ini sudah sangat lama tidak berjumpa. Setelah berjumpa mereka saling menanyakan kabar. Lalu mereka mulai bertukar informasi tentang keluarga mereka. Nah, si laki-laki tadi dengan antusias dia berkata kepada temannya, "Aku bersyukur karena Tuhan mengaruniai aku seorang istri yang sangat baik dan 4 orang anak. Nah, anakku yang pertama ini, anaknya ini pintar, ya, pintar, seorang yang pandai dalam matematika, sejak kecil selalu mendapatkan nilai yang baik. Nah, saya harap," dia berkata, "saya harap nanti kalau sudah dewasa, anak saya yang nomor 1 ini, yang pintar matematika ini, akan menjadi seorang sarjana teknik atau seorang pengusaha. Sebab seorang sarjana teknik atau pengusaha tentu harus menguasai ilmu matematika, ya. Dan seorang pengusaha tentu harus mampu berhitung," katanya. Nah, kemudian dia berkata lebih lanjut, "Kalau anakku yang kedua, ini dari kecil dia pandai menyanyi. Karena dia pandai nyanyi, suaranya bagus, kalau dewasa nanti, aku rindu, aku berharap anakku ini akan menjadi seorang penyanyi yang terkenal." Lalu dengan senyum penuh kebanggaan ia meneruskan ceritanya, "Anakku yang ketiga," ini anakku yang ketiga ini dari kecil ini pintar berbicara. Sehingga kalau dia berdebat dia selalu menang. Harapan saya untuk anak ini karena dia pintar berbicara, kalau ngomong itu runut ya, jelas arah tujuannya, maka harapan saya nanti kalau anak yang ketiga ini akan menjadi seorang pengacara atau seorang politisi. Karena anak ini pintar berbicara. Nah, mendengar apa yang dikatakan oleh laki-laki tadi, temannya mengangguk-angguk. Hebat nih anak-anaknya gitu ya. Kemudian si kawannya tadi bertanya, "Lalu bagaimana dengan anakmu yang keempat?" Kalau yang 1, 2, 3 pintar, nih anak yang keempat pasti lebih pintar ini, ya kan? Dia bilang pasti ini lebih pintar. Nah, mendadak wajah laki-laki tadi berubah menjadi muram. Dengan suara lesu ia berkata, "Anakku yang keempat ini nggak bisa apa-apa. Nilai matematikanya selalu buruk. Dia nggak pintar nyanyi, jangankan menyanyi, ngomong aja suaranya udah fales ya, suaranya sudah sumbang. Dan kemudian dia nggak pintar berbicara, kalau ngomong suka berputar-putar, ya, seperti helikopter yang nggak bisa mendarat, sehingga orang pun nggak tahu apa yang dia maksudkan." Lalu temannya bertanya, "Lalu apa harapanmu untuk anak itu?" Laki-laki tadi menjawab, "Ya, dengan sukarela aku akan persembahkan anakku ini kepada Tuhan agar Tuhan memakai anakku menjadi pendeta." Bapak Ibu saudara-saudari, di sini ini hanya sekedar jokes ya Bapak Ibu saudara-saudari, karena pendeta bukanlah orang yang hanya berkualitas atau berkualifikasi seperti demikian ya Bapak Ibu. Tapi ya Bapak Ibu saudara-saudari, dalam realitas
sikap seperti tadi ini menjadi sikap kebanyakan orang. Sikap kebanyakan orang terhadap Tuhan. Bila meminta kepada Tuhan, orang selalu berharap bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik. Namun, nah ini sebaliknya, kalau giliran ia memberi kepada Tuhan, ia memberi betul atau betul? Betul atau betul? Kalau minta sama Tuhan, kerja yang terbaik, pasangan yang terbaik, apalagi nilai yang terbaik, pokoknya pengen yang terbaik. Tapi kalau ngasih sama Tuhan, kalau bisa yang paling minimal. Betul atau betul? Senggol kanan kirinya. Betul kan bos? Iya saudara. 1, 2, 3 harapannya yang ini. Kalau yang gak mampu tadi, yang gak pintar-pintar ini, inilah kasih sama Tuhan. Nah itu saudara, seringkali itu yang menjadi sikap kita. Kalau doanya pengen segera dijawab Tuhan, kalau bisa berkatnya pengen yang banyak, tapi gitu dikasih berkatnya banyak, kalau bisa kasih sama Tuhan yang paling, ya. Kita harus menyadari betapa Allah telah mengasihi kita dengan kasih yang terbaik, yaitu dengan rela mengorbankan dirinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kasih Tuhan itu sangat besar, jauh lebih besar, dan itu sudah Ia buktikan. Tuhan Yesus rela datang ke dunia, menjadi manusia, menderita sampai mati di kayu salib. Tuhan sudah beri yang terbaik. Tuhan sudah melakukan yang terbaik. Sehingga Bapak, Ibu, saudara-saudari, karena Tuhan itu lebih dahulu kasih, karena Tuhan itu telah menyatakan kasihnya, maka Bapak, Ibu, saudara-saudari sepatutnya lah membalas kasih itu dengan mengasihi Allah sebagaimana yang seharusnya. Tuh, saudara, Bapak, Ibu, saudara-saudari, nggak enak loh. Coba aja suami aja yang mengasihi istri, istri nggak mengasihi suami, enak nggak? Begitu juga, coba istri aja yang mengasihi suami, suami nggak mengasihi istri, enak nggak? Kasih itu nggak demikian, Bapak, Ibu. Demikian juga Tuhan itu sudah menunjukkan kasihnya, sudah membuktikan kasihnya. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari pun harus mengasihi Tuhan. Jangan kalau doa waktu susah aja lu cari Tuhan. Begitu lu dapat pertolongan daripada Tuhan, lu kalau mau memberikan sama Tuhan itu Allah mikir-mikir. Bahkan kalau bisa jangan, betul? Mentalitas yang demikian yang seringkali menghancurkan kehidupan kekristenan kita. Lu mengharapkan yang banyak daripada Tuhan. Tapi kalau bisa, lu tidak usah memberikan apapun kepada Tuhan. Padahal Bapak, Ibu, saudara-saudari, penting sekali kita seperti lagu tadi, ingat kasihnya. Amin saudara. Ketika saudara mengingat kasihnya, saudara harus membalas kasih tersebut. Sangat penting, sangat penting. Saudara jangan harapkan saudara ya mengharapkan yang terbaik daripada Tuhan terus menerus, sementara Anda tidak memberikan apapun kepada Tuhan. Tentang bagaimana kita harus membalas kasihnya itu dengan mengasihi Allah sebagaimana seharusnya. Hal tersebut dikemukakan dalam Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai 13 dan 15. Dikatakan begini, sekarang hai orang Israel, apa yang dituntut Tuhan Allahmu darimu? Selain takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalannya dan apa? Mengasihi Dia. Itu yang Tuhan tuntut dari engkau.
Jadi jangan bilang, oh aku tidak perlu melakukan apa-apa. Aku tidak perlu mengasihi Tuhan. No, no, no. Yang Tuhan tuntut adalah engkau hidup menurut segala jalannya. Mengasihi Dia. Beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Anda wajib membalas kasih Allah. Anda wajib, itu dituntut daripada Anda. Oh, nggak usah, jangan, saya nggak mau. No, Tuhan tuntut. Karena Allah telah lebih dahulu menyatakan kasih-Nya. Dan Anda dituntut. Amin. Allahmu, selain takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalannya, mengasihi Dia. Apa yang dituntut Tuhan? Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepada hari ini, supaya baik keadaanmu. Kalau engkau hidup takut akan Tuhan, hidup menurut segala jalannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapannya, maka baiklah keadaanmu. Saudara renungkan, bagaimana keadaanmu hari-hari ini? Apakah baik? Kalau keadaanmu tidak baik, apa yang dituntut Tuhan ini ada nggak engkau kerjakan atau engkau abaikan, engkau lalaikan, sehingga keadaanmu tidak baik. Haleluya. Periksa keadaanmu baik tidak hari ini. Karena kalau kita takut akan Tuhan, hidup menurut jalan yang mengasihi Dia, baik keadaanmu. Alasan kita untuk mengasihi Tuhan berdasarkan seperti apa yang sudah kita baca tadi, yang dituntut Tuhan tadi untuk kita mengasihi, supaya kehidupan umatnya dalam keadaan yang baik. Ini loh tujuannya. Baik, supaya keadaanmu baik. Apa yang dituntut Tuhan Allahmu darimu selain takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut jalannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya kehidupanmu dalam keadaan yang baik. Ingat ini. Maka tadi saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari, renung coba keadaanmu hari-hari ini. Baik tidak? Kalau keadaanmu tidak baik, apakah engkau, kalau berdasarkan ayat ini, apa yang dituntut Tuhan, bagaimana, apakah engkau kerjakan atau tidak? Karena Allah telah mengasihi kita, karena Allah juga telah terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita pun wajib mengasihi Dia. Seperti yang ditulis dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 10, karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita, maka seharusnya kita juga mengasihi Dia. Bapak Ibu, di bulan yang lalu kita telah belajar, di bulan April, bagaimana tentang kasih Allah itu, bahwa kasih Allah itu adalah kasih yang sangat menolong, kasih yang mengampuni, kasih yang memberikan masa depan yang cerah, kasih yang memulihkan, kasih yang tiada taranya. Itulah kasih Tuhan yang kita pelajari di bulan April dengan tema Unfailing Love, ya. Kasihnya yang sungguh-sungguh luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, di sepanjang bulan ini, ya, kita akan belajar, ya, apa yang Alkitab ajarkan tentang sikap mengasihi Allah, dan bagaimana seharusnya sikap kita dalam menanggapi kasih Allah tersebut, ya, sebagaimana yang ditulis tadi dalam dalam Ulangan pasal 10 ayat 12 tadi, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau kita mengasihi Tuhan,
maka baiklah keadaan kita. Nah, tentang mengasihi Allah ini, tentu rujukan kita firman Tuhannya adalah apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Sebagaimana yang dicatat dalam Markus pasalnya ayat yang ke-12, pasal yang ke-12 ayat 29 sampai dengan ayat 31 berbicara tentang mengasihi Allah. Ini menjadi satu rujukan. Dalam ayat yang ke-29 dikatakan begini, perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Apa itu perintah yang utama dan terutama itu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Hukum Taurat kalau Anda bagi 1 sampai 5 itu kasih kepada Allah. 6 sampai 10 itu kasih kepada sesama. Ya memang saudara, nggak ada yang lain. Kalau ini sudah kita kerjakan, yang lain itu pasti akan kita kerjakan. Sederhana. Kalau Anda mengasihi Tuhan, pasti Anda akan mengasihi sesama. Karena dua perintah ini yang paling utama. Dan hukum Taurat itu dibagi berdasarkan ini, saudara. Jangan ada Allah lain, itu berbicara tentang Anda hanya fokus mengasihi Tuhan, betul? Jangan membunuh, jangan mencuri, itu berarti kasih kepada sesama. Jangan bersaksi dusta, itu kasih kepada sesama, betul? Nah, yang menarik berbicara tentang mengasihi Tuhan, ya, mengasihi Tuhan itu harus dikatakan dengan apa? Anda yang lain itu akan Anda bisa ikuti semuanya. Kalau udah hati Anda mengasihi Tuhan dengan segenap hati, ya kan? Kalau Anda mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, kalau Anda mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, kalau Anda mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan, udah pasti yang lain semua itu Anda bisa lakukan. Tapi kalau mengasihi Tuhan setengah hati, mengasihi Tuhan sikit jiwa, sikit, mengasihi Tuhan gak mau pakai akal budi, dan gak mau mengasihi Tuhan dengan apa yang ada dalam dirinya, udahlah, pasti sulit yang lain mengerjakan, betul? Betul saudara? Anda dituntut mengasihi Tuhan, ingat itu. Amin. Anda dituntut untuk mengasihi Tuhan. Karena apa? Karena Allah telah terlebih dahulu menyatakan kasihnya, membuktikan kasihnya. Maka sepatutnya kita yang menerima kasih itu mengasihi Tuhan. Wajib. Nah, berbicara tentang mengasihi Tuhan, hal yang paling jarang dibicarakan orang adalah mengasihi Tuhan juga dengan segenap akal budi. Nah, ini jarang sekali dibicarakan. Kebanyakan orang beranggapan bahwa kasih itu hanyalah menyangkut sisi perasaan dan perbuatan. Tapi kalau hanya berdasarkan itu saja Bapak Ibu, maka kasih itu tidak bersifat holistik. Apabila orang mengabaikan kasih kepada Allah juga dengan segenap akal budi, bukan akal si budi ya. Tapi apa saudara? Akal budi. Maka kasihnya kepada Tuhan bukanlah kasih yang bersifat holistik. Ternyata mengasihi Tuhan bukan hanya sekedar perasaan. Mengasihi Tuhan bukan hanya sekedar perbuatan. Tapi mengasihi Tuhan juga dengan ini saudara. Dengan apa? Akal. Katakan kanan kiri saudara. Mengasihi Tuhan dengan akal budi. Bukan hanya sekedar perasaan. Bukan hanya sekedar perbuatan. Tapi dengan apa saudara? Akal budi. Nah, ini menarik saudara, Bapak Ibu, saudara-saudari. Berbicara tentang mengasihi Tuhan dengan akal budi.
Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, memang seringkali mengasihi Tuhan dengan akal budi ini seringkali diabaikan atau tidak dibicarakan. Makanya kan ada lagu gini, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatanku. Hilang akal budinya kan saudara. Kan saudara, betul. Bukan berarti syairnya itu nggak bagus, bukan saudara. Syairnya bagus saudara. Cuma mengasihi Tuhan dengan akal budi ini seringkali diabaikan. Bahkan termasuk dalam syair lagu yang baru saja kita nyanyikan. Padahal Tuhan katakan dalam Markus, kita perlu mengasihi Tuhan juga dengan segenap akal budi. Bukan hanya sekedar hati, jiwa, bukan hanya sekedar kekuatan, tapi juga dengan akal budi. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, kita diminta oleh Tuhan Yesus agar kita mengasihi Allah dengan segenap jiwa, segenap hati, dan juga segenap akal budi atau pikiran. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, apakah makna dan wujud dari mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi? Kalau kita diminta untuk mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, apa itu, bagaimana itu bentuknya mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi? Nah untuk menjawab pertanyaan ini, maka di sepanjang bulan ini Bapak Ibu kita akan belajar ya berbagai dari aspek tentang perintah untuk mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Dan di minggu yang pertama kita akan belajar dari kitab ya Filipi pasalnya yang keempat ya ayat yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-9. Ini adalah tulisan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saya undang kita bangkit berdiri dulu. Sudah lama kita tidak bangkit berdiri membaca firman Tuhan saudara ya. Kita mau hormati firman Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan. Baca secara bergantian, pria 4, kaum wanita 5, begitu seterusnya sampai dengan selesai. Kaum pria dimulai 1, 2, 3 ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kaum wanita 1, 2, 3. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat 9. Apa yang telah kamu pelajari, yang telah kamu terima, yang telah kamu dengar, dan yang telah kamu lihat dariku, lakukanlah itu. Dengan demikian Allah sumber damai sejahtera akan menyertai. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Bapak Ibu, saya akan mengisahkan sedikit tentang latar belakang tulisan Rasul Paulus sebagaimana yang dimuat dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9. Kalau nanti Bapak Ibu ada waktu di rumah, coba saudara baca ya tentang kejadian apa yang sebenarnya terjadi di balik daripada penulisan surat kepada jemaat di Filipi ini. Kalau kita baca dalam Filipi pasalnya yang pertama ayat yang ke-7, ayat 13, ayat 14 sampai ayat 17 ya, kita dapat melihat bahwa saat itu ketika Rasul Paulus menulis suratnya ini kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus sedang berada dalam penjara. Berada di mana saudara? Di mana saudara? Ingat di pikiran kita. Ini orang di penjara, sedang berada di penjara di Roma. Siapa di sini yang sepakat di penjara itu enak? Boleh lambaikan tangan.
Siapa yang sepakat di penjara itu benar-benar tempat yang asik? Boleh lambaikan tangan. Siapa di sini yang sepakat sama saya bahwa penjara itu adalah tempat yang tidak mengenakan? Boleh lambaikan tangan. Siapa yang sepakat bahwa di penjara itu adalah tempat yang penuh dengan penderitaan? Boleh angkat tangan? Ya saudara, berarti ini bukan tempat yang enak ya saudara ya. Amin. Amin saudara ya. Perhatikan ini dia sedang berada dalam penjara. Tempat yang sama-sama kita tahu bukan tempat yang enak, bukan tempat yang asik, tapi tempat yang penuh dengan penderitaan. Tempat yang, alah nggak usah jauh-jauh lah saudara, saya kurung aja Anda 1 hari di rumah. Di rumah loh, walaupun ada gadget, ada handphone, pasti saudara akan juga nggak betah, betul? Apalagi di penjara saudara. Jadi ini situasi yang tidak enak Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Di ayat-ayat ini Rasul Paulus menyebut satu kata dalam bahasa Yunani yaitu desmon. Ya, yang artinya penjara, yang juga artinya belenggu. Dari kata ini dapat disimpulkan bahwa ketika ia menulis surat kepada jemaat di Filipi, bukan saja secara jasmania ia berada dalam penjara, tapi juga kedua tangannya dalam keadaan terbelenggu. Nah singkat kata, Paulus saat itu sedang berada di dalam penderitaan dan kebebasannya sedang dibatasi. Sebagaimana juga yang ia tulis dalam Filipi pasalnya yang pertama ayat 13, penderitaannya itu bukan karena ia alami karena Paulus melakukan kejahatan. Dia di penjara bukan karena berbuat curang, menipu, membunuh atau melakukan kejahatan yang lain. No. Dia di penjara oleh karena kasihnya, oleh karena pengabdiannya kepada Kristus. Dia bukan di penjara karena kejahatan saudara. Nah yang menarik, sebagaimana yang sudah kita sepakati, dalam keadaan menderita, di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi tersebut, Paulus mengungkapkan ya bahwa kasihnya kepada Kristus di tengah-tengah keadaan yang dialami ya saudara ya, tidak menjadi pudar ataupun berkurang, bahkan lagi di penjara oleh Kristus. Sehingga nanti saudara baca di dalam Filipi pasalnya yang pertama ayat 21, Rasul Paulus menulis seperti demikian. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu ia tulis dalam keadaan di penjara saudara. Tapi kasihnya kepada Tuhan tidak berkurang, tidak pudar. Bahkan dia katakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bukan hanya itu saja, kalau kita baca dalam Filipi pasalnya yang pertama ayat 9, Rasul Paulus juga memberi nasihat agar jemaat di Filipi semakin melimpah dalam kasih. Waduh saudara, sedang dalam keadaan penjara, menasehati jemaat di Filipi supaya hidup semakin melimpah dalam kasih. Wow. Melalui kehidupan dan nasihat yang Paulus sampaikan tersebut, kita dapat melihat nih contoh tentang mengasihi Allah bukan hanya sekedar dalam bentuk perasaan dan perbuatan, tetapi juga dengan segenap akal budi. Di dalam hal ini Paulus mewujudkan kasihnya kepada Tuhan, yakni bagaimana ia mampu mengendalikan pikirannya. Saudara pahami tadi, dia berada dalam penjara, betul? Bukan karena melakukan kejahatan, tapi karena dia kasihnya kepada Tuhan dan karena pengabdiannya kepada Kristus, dia di penjara. Tapi dalam keadaan di penjara tersebut pun, yang tidak enak tersebut, kasihnya kepada Tuhan tidak semakin pudar. Amin. Bahkan dia menasehati jemaat di Filipi supaya semakin bertambah-tambah dalam kasih. Inilah saudara bagaimana ya Rasul Paulus itu mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, yakni bagaimana ia mengendalikan pikirannya
agar tidak dipenuhi dengan kekecewaan serta pikiran-pikiran negatif sehubungan dengan ketidakadilan dan penderitaan yang dia alami di dalam penjara. Bapak Ibu saudara-saudari, dari cerita ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa wujud dari mengasihi Allah, ya, wujud dari mengasihi Allah dengan segenap akal budi antara lain melalui mengendalikan pikiran dengan yang pertama memilih untuk bersukacita. Saudara mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, saudara mampu mengendalikan pikiran saudara. Amin. Memilih untuk apa? Katakan kanan kiri saudara, pikiranmu pilihlah untuk bersukacita. Itulah mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Ya, memilih untuk tetap bersukacita. Mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, ya ini melalui mengendalikan pikiran saudara dengan memilih untuk bersukacita. Memang pada umumnya orang beranggapan bahwa sukacita adalah sekedar suatu perasaan sehingga sangat terpengaruh oleh keadaan di sekitar dirinya. Siapa yang seringkali punya pemikiran seperti ini? Sukacita saya kalau di sekeliling saya, kalau di sekitar saya, kalau keadaan saya bagus, saya sukacita. Tapi kalau sekitar saya, sekeliling saya, keadaan saya tidak baik, saya ngambekan, saya marahan, saya mut-mutan dan lain sebagainya. Siapa yang punya pemikiran selama ini seperti ini? Masalahnya keadaan selalu berubah, betul? Sekeliling kita selalu berubah, betul? Kalau kita bersandarkan pada keadaan yang di sekitar kita, sekeliling kita, makanya kita berubah-ubah terus, saudara. Karena sekeliling kita selalu berubah, keadaan di sekitar kita selalu berubah. Bapak Ibu saudara-saudari, ya, kalau ini yang sering terjadi, ya, makanya kalau keadaannya sukar, keadaannya membuat kita tidak berdaya, seperti orang berada dalam penjara, maka seketika sirnalah sukacita dalam diri kita, betul? Hilang, ditelan oleh keadaan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, tapi sukacita bukanlah sekedar perasaan yang tergantung oleh keadaan di sekitar kita. Lebih dari sekedar perasaan, ingat ini, sukacita merupakan suatu keputusan. Katakan kanan kiri saudara, sukacita merupakan suatu keputusan. Keputusan saudara, bukan karena keadaan, tapi keputusan yang dapat diambil secara bebas oleh setiap orang. Engkau sukacita itu tergantung keputusanmu. Amin. Tergantung keputusanmu. Bapak Ibu saudara-saudari, ya. Inilah bagaimana sukacita itu bukanlah tergantung oleh keadaan sekitar, bukan hanya sekedar perasaan, tapi sebagai suatu keputusan yang diambil secara bebas. Ini yang dikemukakan oleh seorang yang bernama Viktor Frankl, yang sudah berulang kali disampaikan, diceritakan. Saudara perhatikan ini, ya. Yang bersangkutan adalah seorang dokter ahli saraf, neurolog, seorang psikolog, serta filsuf dari Austria yang sangat terkenal. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, ini yang terjadi di dalam kisah kehidupannya seorang yang bernama Viktor Frankl ini, ya. Saat itu ketika terjadi Perang Dunia Kedua, saudara tentu ingat kan, Nazi Jerman kan itu, ya. Tentara Nazi Jerman menguasai Austria. Viktor Frankl bersama dengan istrinya dan kedua orang tuanya ditangkap sama tentara Nazi Jerman, dimasukkan di dalam kamp konsentrasi Nazi Jerman. Oh saudara, kalau nonton itu film dokumenternya, ngeri saudara, kamp konsentrasi itu.
Bagaimana orang-orang Yahudi itu ditangkap ya oleh tentara Nazi Jerman, disiksa, dianiaya sedemikian rupa. Wow, coba nanti saudara baca itu di Google dan nonton di YouTube film dokumenternya. Itu sangat seram keadaannya saudara ya. Di tempat yang sangat mengerikan tersebut, istrinya yang dalam keadaan hamil dipaksa untuk menggugurkan bayinya. Dan kemudian istrinya ini meninggal dunia di dalam tahanan, dalam kamp konsentrasi tersebut. Ayahnya juga meninggal dunia karena kelaparan di dalam kamp konsentrasi tersebut. Anaknya, calon anaknya meninggal, istrinya meninggal, ayahnya meninggal. Sedangkan ibunya dipindah ke kamp konsentrasi di Auschwitz yang sangat terkenal kekejamannya. Dan kemudian dibunuh dengan cara dimasukkan dalam kamar yang berisi gas beracun. Singkat kata, di saat itu Viktor Frankl mengalami penderitaan yang sangat-sangat mengerikan. Betul? Sepakat saudara? Sepakat saudara? Jari saudara aja hilang. Udah sakit kali, betul? Ya kan? Iyalah kan, betul kan? Apalagi kalau orang-orang terdekat saudara hilang semuanya dalam waktu yang tidak terlalu jauh. Sakit nggak? Saudara, Bapak Ibu saudara-saudari, di dalam penderitaan yang sangat luar biasa tersebut, Viktor Frankl melihat keluar dan dia menyaksikan para tentara Nazi yang berjalan-jalan bebas di halaman. Ia mengambil kesimpulan secara jasmania, memang para tentara itu dalam keadaan merdeka. Tetapi sesungguhnya hati mereka dalam keadaan terbelenggu. Hati mereka terbelenggu oleh kebencian, oleh kekejian, sedangkan dirinya walaupun secara jasmania terkurung dalam penjara, mengalami penderitaan yang sangat mengerikan, sesungguhnya ia tetap memiliki kemerdekaan untuk memilih apa yang menjadi perasaan dirinya. Haleluya. Dia masih memiliki kemerdekaan untuk memilih apa yang menjadi perasaan dalam dirinya. Apakah ia akan merasa berputus asa atau berpengharapan? Dirinya lah yang harus memutuskan apakah hatinya dipenuhi dengan perasaan marah serta kecewa atau diliputi dengan perasaan hilangnya damai sejahtera, atau justru dirinya memutuskan dalam keadaan yang demikian dia tetap bersuka cita, dia tetap damai sejahtera. Siapa yang memutuskan? Viktor Frankl. Ia yang sendiri yang harus memilih. Nah, menghadapi pilihan tersebut, di tengah keadaan yang demikian, Viktor Frankl memutuskan untuk memilih hidup dengan penuh pengharapan. Saudara bebas memilih. Keputusannya ada di Anda. Itu yang dia katakan. Di kemudian hari pilihan tersebut memampukan Viktor untuk melewati penderitaan dan bertahan hidup sampai ketika ia dibebaskan oleh tentara sekutu menjelang akhir perang dunia kedua. Di kemudian hari ia menuangkan pengalamannya dalam kamp konsentrasi tersebut dalam bukunya yang berjudul Man Search for Meaning. Dalam bukunya yang sangat bestseller terus, Viktor Frankl berkata seperti demikian. Segala hal diambil dari seseorang kecuali apa? Satu hal. Segala hal bisa aja diambil dari seseorang kecuali satu hal, kebebasan yang terakhir dari manusia. Yaitu apa saudara? Untuk memilih sikap hatinya dalam situasi yang apapun juga, atau untuk memilih jalan hidupnya sendiri saudara. Untuk memilih itu ada dalam diri saudara. Itulah kebebasan yang tidak bisa diambil oleh siapapun.
Mau keadaan di sekitar seperti apa? Anda bisa memilih. Mau putus asa, mau kecewa, mau marah, atau saudara tetap memilih untuk hidup dalam pengharapan. Itu kebebasan Anda. Haleluya. 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 Oleh karena itu sukacita bukan karena keadaan, tapi suatu keputusan. Diomongin orang, Anda marah. Diceritain orang, Anda marah, Anda kecewa, atau Anda tetap bersukacita, itu keputusannya ada di Anda. Betul. Kalau Anda mau kecewa, wah berapa banyak orang di dunia ini yang sebenarnya menceritain Anda di belakang. Betul? Ya kan? Kalau Anda gara-gara diceritain orang, diomongin orang di belakang, hilang sukacita Anda, berarti Anda terbelenggu, betul kan? Terbelenggu apa? Setiap omongan orang tersebut, betul? Sampai Anda marah-marah, Anda tidak mood, Anda tidak ini dan lain sebagainya, berarti Anda sedang terbelenggu. Padahal Anda bebas untuk memilih. Haleluya. Saya suka sharing dengan Bu Istinop. Saya bilang kita yang memilih. Kalau mau dengerin omongan orang ya capek kita. Kita yang memilih. Saat ini saya tetap mau bersukacita. Saya nggak mau terganggu dengan hal-hal yang seperti itu. Makanya jalan terus. Amin. Itu saudara. Sukacita bukan sekedar perasaan, tapi suatu keputusan yang Anda bisa pilih. Dan itu bebas. Itulah kebebasan Anda. Anda bisa memilih. Jangan biarkan Anda terbelenggu. Amin. Amin saudara. Amin. Oleh karenanya, di dalam Filipi pasal 4, ayat yang keempat sampai dengan yang kelima, Rasul Paulus menasihatkan begini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Amin. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ini yang ngomong sedang dalam penjara loh. Secara jasmania. Enak gak ngomong bersukacita? Kalau dia tidak karena memilih, karena kalau tidak dia berdasarkan satu keputusan, gak akan mungkin keluar kalimatnya seperti ini. Kalau dia berdasarkan keadaan, dia bilang, tolong kasihanilah aku. Betul? Segeralah tolong diriku, betul? Karena keadaan, karena sedang di penjara. Tapi dia tidak katakan itu. Dia katakan apa? Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Lagi di penjara loh ini. Lagi dibelenggu loh ini. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Artinya engkau mau bersukacita itu keputusanmu bos. Katakan kanan kiri lagi. Keputusanmu bos. Kau mau murung, mau muka masum, itu kamu. Bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah, Paulus memutuskan untuk mengendalikan pikirannya, yaitu dengan memilih untuk bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Walaupun sedang melewati kesukaran karena Kristus, kasihnya kepada Tuhan Yesus tidak berkurang ataupun berubah. Itulah wujud dari mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Bersukacita. Sekali lagi bersukacita di dalam Tuhan. Paulus mengutarakan bahwa ia memutuskan untuk mengendalikan pikirannya. Ya, dia kendalikan. Dia ambil satu keputusan. Tetap bersukacita. Bukan berarti dia lupakan. Memang dia sedang menghadapi kesukaran. Tapi kasihnya kepada Tuhan tidak berkurang. Dia tetap memilih untuk bersukacita dalam segala keadaan.
Yang kedua, wujud mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, yaitu ada yang kedua, kendalikan pikiran saudara dengan menolak kekhawatiran. Katakan kiri kanan kiri saudara, menolak kekhawatiran. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, tentang hal ini dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7 dikatakan sebagai berikut, janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Wow, ini indah sekali ini ayatnya ini saudara ya. Bagaimana supaya kita tidak khawatir, tapi kita bagaimana menyatakan keinginan kita kepada Allah dalam doa permohonan yang disertai dengan ucapan syukur. Dengan kata lain, di sini Rasul Paulus menjelaskan tentang caranya bagaimana mengendalikan pikiran supaya pikiran kita tidak dipenuhi dengan kekhawatiran. Apa itu supaya Anda tidak terus-menerus kekhawatiran, ya khawatir, yaitu dengan mengambil keputusan bersyukur kepada Tuhan. Berarti antidotnya, penawarnya supaya Anda tidak melulu khawatir, saudara harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Mengucap syukur itu merupakan obat penawar terhadap racun yang bernama kekhawatiran. Kalau orang membiarkan hatinya dipengaruhi oleh keadaan dan kesukaran yang ia alami, kemudian membandingkan besarnya kesulitan itu dengan keterbatasan dirinya, maka orang tersebut akan terjerumus dalam yang namanya kekhawatiran. Kekhawatiran yang membuat pikirannya dipenuhi dengan perkataan jangan-jangan jatuh bangkrut, jangan, pokoknya semua ada kata jangan. Nah ini ya, jangan-jangan nanti anakku nggak makan, jangan-jangan nanti masa depanku berakhir. Kalau dibiarkan, ini akan membuat keadaan semakin berantakan. Amin. Ya, saudara, semua itu berisi hal-hal yang negatif, itu yang akan melumpuhkan kehidupan. Perlu dipahami bahwa kekhawatiran itu sebenarnya merupakan ungkapan dari hati yang tidak sungguh meyakini bahwa Tuhan sanggup memegang hari esok. Betul? Kenapa engkau khawatir? Karena engkau tidak percaya Tuhan pegang hari. Oleh sebab itu, daripada engkau khawatir, kita harus memutuskan bersyukur kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Bersyukur karena kasih setiamu. Amin. Jangan khawatir. Antinya supaya engkau tidak bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Dikasih 3 gaji 3 juta bersyukur. Amin. Dikasih gaji 2 juta bersyukur. Amin. Menghadapi pencobaan sana sini bersyukur. Amin. Jangan mentalitasnya mau mengharapkan yang terbaik daripada Tuhan. Tapi sulit sekali untuk hidup dalam bersyukur kepada Tuhan. Ya kan? Kadang-kadang kan Tuhan menguji kita kan lewat kesukaran. Kalau hidup saudara enak-enak, lupa saudara sama Tuhan. Sering kali itu, udahlah. Ya kan, lancar usaha, makin berkembang, makin banyak. Lupa saudara sama Tuhan. Tapi kalau udah disentil sekali, katanya ya kan. Sikit-sikit aja sentilannya, sit gitu. Baru doakannya. Kan gitu kan saudara. Doakannya, tolong doakan. Nah itu. Masih sedikit ya kan gitu, saudara. Saudara perlu untuk senantiasa mengucap syukur. Mengucap syukur itu
Bukan karena keadaan baik kita mengucap syukur. Karena kita mengucap syukurlah, maka kita akan melihat segala keadaan menjadi baik. Amin. Ya kan? Orang kan maunya apa? Keadaannya baik, keadaannya enak, baru apa? Terima kasih. Ya kan gitu saudara. Makasih Tuhan. Nah, karena keadaannya baik. No, ini yang keliru. Yang benar adalah senantiasa mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur. Kalaupun aku hari ini makannya cuma 1 kali, tapi aku bersyukur Tuhan, Kau masih berikan aku makanan. Baik nggak Anda memandang akhirnya? Iya, karena saudara bersyukur terlebih dahulu. Bersyukur Tuhan, kalaupun kami hari ini makannya cuma tempe sama nasi pakai garam. Bersyukur Tuhan. Kalau itu saudara naikkan pujian syukur saudara, makannya pun lahap walaupun pakai tempe sama garam. Amin. Iya. Tapi kalau udah bersungut-sungut, makan ayam pun rasanya jadi tempe saudara. Kalau hati saudara gak enak. Betul? Ya saudara, makanya mengucap syukurlah. Apapun itu mengucap syukurlah sama Tuhan. Pasti keadaannya akan menjadi baik. Yaitu mengendalikan pikiran kita. Yang ketiga, kendalikan pikiran saudara dengan mengarahkan pikiran Anda kepada kebenaran. Mengasihi Allah dengan segenap akal budi adalah melalui mengendalikan pikiran saudara dengan mengarahkannya kepada kebenaran. Dalam hal ini pikiran kita adalah bagaikan jalan seperti yang tadi disampaikan di awal, yang dilewati oleh berbagai keadaan. Pikiranmu itu seperti jalan saudara. Jalan itu perlu ditata, betul? Perlu diatur. Saudara lihat nggak kalau seandainya jalan-jalan tersebut tidak diatur lalu lintasnya, kebayang nggak apa yang terjadi saudara? Kemacetan, betul? Kecelakaan, betul? Kan dalam pikiran saudara banyak informasi yang lewat terus kan, ya kan? Informasi dari si A, ya kan? Yang ngomong-ngomong tentang saudara, ayo, informasi disampaikan si B, masuk ke dalam pikiran saudara, nggak saudara kelola, macet lah dia. Kalau udah bertubrukan di sini macet, nah itulah saudara. Jadi kerugian, betul kan? Betul tidak Bapak Ibu? Iya. Kalau lalu lintas sudah macet, karena banyaknya kendaraan yang lewat, banyak hal yang merugikan. Sebentar ya Bapak Ibu Saudara-saudari, mohon maaf. Oleh karena itu kita harus hati-hati dengan pikiran ini saudara. Pikiran kita itu bagaikan jalan, kalau tidak dikendalikan akan mengalami kemacetan. Kemacetan yang bertumbuh akan semakin membuat kendaraan tidak dapat bergerak. Baik barang maupun penumpang tidak bisa mencapai tujuan yang seharusnya. Oleh karenanya lalu lintas harus dikendalikan antara lain dengan membatasi jenis kendaraan yang boleh lewat di situ. Anda lihat jalan kota tebing tinggi, relatif lancar. Kenapa? Karena truk gak diizinkan, betul? Coba kalau truk besar diizinkan lewat jalan kota. Waduh, udah jalannya segini saudara. Lewat truk, lewat apa semua, macet. Oleh karena perlu dibatasi, amin. Perlu diapain saudara? Perlu diapain saudara? Batasi. Saudara perlu ingat itu, batasi. Perlu saudara batasi kendaraan yang lewat. Demikian pula dengan pikiran kita. Tidak semua hal boleh mengisinya. Ini. Tidak semua hal boleh mengisi pikiran kita. Hal-hal yang negatif, cemar, membuat orang tidak lagi mengasihi kebenaran, ini enggak boleh ada dalam hidup kita. Tidak boleh mengisi pikiran kita. Sebab semuanya itu dapat mengakibatkan kemacetan dalam pola pikir, atau yang dalam ilmu psikologi diistilahkan sebagai mental block, ya. Mental block.
Orang yang mengalami kebutuhan mental atau mental block ini tidak lagi dapat berpikir dengan jernih. Merasa frustrasi. Dan tak lagi dapat mencerna kata-kata yang diucapkan orang kepada, oh ini hati-hati saudara, ini real loh ini. Mental block ini. Ini keadaan psikologis yang real nih, ya, pikirannya, ya, akan terus diisi, akan mungkin berkata hal-hal yang negatif. Istilahnya seperti piringan hitam yang cacat. Sehingga lagu, kalau piringan hitam itu saudara kan berputar dia kan saudara. Makin berputar terdengar lagunya kan begitu. Kalau orang yang kena mental block itu seperti piringan cacat. Lagu yang diputar itu tidak dapat maju. Tetapi berhenti dan bunyinya nyak gitu ya saudara ya. Kalau piringan hitam tuh kalau musik zaman dahulu kan berputar nyanyi kan, dangdut gitu kan saudara, entah apa musiknya. Tapi kalau orang yang kena mental block itu ya itu berputar tapi tidak maju ya, tapi berhenti. Jadi punya cek. Itulah saudara. Mau kena mental block? Nah, dalam keadaan kehidupan rohani, begitulah orang yang mengalami mental block. Walaupun firman Tuhan, realitas kehidupan menyatakan bahwa Allah itu baik, Dia mengasihi umatnya, tapi orang yang kalau udah kena mengalami mental block tidak akan dapat memahami hal itu. Pikirannya hanya akan terus-menerus berbunyi dan berkata Tuhan itu jahat, Tuhan itu kejam, Tuhan tak dapat dipercaya. Begitu terus siang dan malam. Alhasil kasihnya kepada Tuhan pun akan terkendara. Oleh sebab itu dalam Filipi pasal 4 ayat 8, saudara. Ini ya Filipi 4 ayat 8 dikatakan begini saudara. Akhirnya saudara-saudara. Betul kan? Semua yang apa? Yang benar. Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Apa katanya saudara? Apa saudara? Nah, kita diminta itu yang dipikirin saudara. Itu. Pikirkanlah semuanya itu saudara. Bapak ibu saudara saudari, ya. Dengan berkata sedemikian, Rasul Paulus menjelaskan pentingnya saudara mengendalikan pikiran dan mengarahkan pikiran tersebut kepada hal-hal yang benar. Artinya kita tidak boleh membiarkan hal-hal yang bersifat cemar dan tidak sehat itu jangan penuhi pikiran kita. Apalagi yang didengarkan orang sakit hati, pasti nggak bagus. Jangan mau saudara. Inilah saudara, yang baik aja kita kerjakan, yang positif-positif tetapnya dilihat orang nggak baik, betul? Apalagi yang jahat, apalagi yang nggak baik, pasti lebih banyak lagi diomongkan, betul? Apalagi orangnya sakit hati, udah jangan didengar-dengarin saudara. Jangan biarkan yang kayak gitu mengisi pikiran kita saudara. Perlu apa yang baik, yang benar saja yang muncul dalam pikiran kita. Seperti yang tadi Rasul Paulus nasihatkan. Pikirkanlah semuanya itu, artinya mengendalikan pikiran kita. Kenapa? Karena semuanya itu akan berdampak terhadap kebugaran dari hidup kita. Amin. Hidup kita jadi bugar, hidup kita sehat. Karena kita memikirkan hal-hal yang baik, hal yang positif. Tapi kalau hal yang negatif, hidup kita murung, betul? Hidup kita dipenuhi dengan kecewa, betul? Kendalikan pikiran kita dengan memikirkan hal-hal yang benar, firman Tuhan, janji Tuhan, kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang bugar. Amin.
Kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus bukan sekedar memberi nasihat tentang pentingnya mengendalikan pikiran agar supaya kasih mereka kepada Tuhan dan kepada sesamanya akan terus semakin melimpah. Paulus sendiri, nah ini luar biasanya Paulus ya, saudara ya. Paulus sendiri dia bukan hanya menegaskan bahwa jemaat di Filipi bukan hanya dapat mendengar apa yang ia ajarkan, tapi mereka juga dapat melihatnya dalam kehidupan Paulus. He walks the talk. Dia mempraktikkan apa yang dia katakan. Dia bilang bersukacita. Dia memang bersukacita sekalipun dalam keadaan di penjara. Paulus tetap dia memilih bersukacita. Tidak membiarkan kekhawatiran menguasai dirinya. Dia sendiri senantiasa mengarahkan pikirannya kepada kebenaran. Itu sebabnya dalam Filipi pasal 4 ayat 9 tadi dia berkata begini, apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, yang telah kamu dengar dan yang kamu telah lihat dari diriku, lakukanlah itu. Dengan demikian Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak Ibu saudara-saudari, kita dapat bisa melihat ya, jemaat di sini bukan hanya dilihat untuk mendengar, diajak untuk mendengar, tetapi juga untuk melihat dan melakukan seperti apa yang Rasul Paulus lakukan dalam hidupnya. Dia mempraktekkan apa yang ia ucapkan, ya. Rasul Paulus berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Wow, saudara. Ya, kalau kita melakukan ya dengan hal-hal yang baik, positif pikiran kita, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, pikiran yang sehat yang merupakan wujud kasih kepada Allah dengan segenap akal budi, itu yang akan menjadikan kehidupan kita bugar. Amin. Amin saudara. Kalau saudara memilih untuk tetap bersuka cita, kalau saudara hidup menolak kekhawatiran, kalau hidup saudara pikiran saudara arahkan kepada kebenaran, damai sejahtera Allah akan memenuhi hidup saudara. Amin. Amin saudara. Oh, keadaannya memang tidak mudah, keadaan situasi seperti demikian, oh tapi saya tetap bersuka cita. Kalau orang membicarakan untuk mengajak saya pikiran negatif, enggak, saya mau mengisi pikiran saya dengan hal-hal yang positif. Apa yang manis, apa yang benar, apa yang sedap di telinga, apa yang disebut kebajikan, apa yang disebut keadilan, itu pikir, oh itu aja yang mau saya pikirkan. Hati-hati, pikiran Anda seperti jalan, batasi, amin. Makanya hari-hari ini saudara, saya sangat banyak membatasi saudara, membatasi untuk mendengar hal-hal yang tidak membangun. Amin saudara. Diingatkan sekali lagi, ya kan, kalau pikiran ya yang baik itu membicarakan ide, ya kan. Tapi kalau pikiran yang sempit itu membicarakan orang. Jadi kalau udah membicarakan orang, udahlah tinggalkan aja lah itu. Amin saudara. Nggak ada gunanya. Pikiran yang bagus itu membicarakan ide. Bagaimana ya membuat ini maju. Bagaimana ya membuat keadaan seperti itu saudara. Amin. Amin saudara. Isi pikiranmu dengan hal yang positif. Amin. Jangan membicarakan orang terus-menerus. Amin. Karena itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Ya. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami mau mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kami, pikiran kami. Yaitu kami dengan tetap memilih untuk bersuka cita. Terlebih bersuka cita di dalam Tuhan. Bukan karena keadaan, bukan karena sekeliling kami, sekitar kami, tapi karena Engkau ya Tuhan. Dan ketika kami mengucap syukur atas segala apapun, percaya kepada kasih setiamu,
Kami tidak akan hidup dalam kekhawatiran karena kami percaya Tuhan Engkau memegang hari esok. Dan kami mau Tuhan mengasihi Tuhan dengan memikirkan hal-hal yang positif dalam diri kami. Terlebih dari apa yang kebenaran firman-Mu Tuhan. Itulah yang harusnya mengisi pikiran kami. Kami mau batasi diri kami Tuhan. Mendengar hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak mendukung kami, membawa kami kepada kebenaran Tuhan. Kami mau membatasi diri kami. Tapi kami mau memikirkan apa yang baik, apa yang benar, yang sesuai dengan firman. Itulah yang mau kami isi. Itulah yang memenuhi pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kami. Di dalam seluruh aspek kehidupan.